Halo guys, gua San Zaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang apa yang terjadi kalau Blaze datang ke pertempuran. Ya, di sini Mimin kayak membuat sebuah teori tentang Blaze kalau aja datang ke pertempuran di asosiasi monster, apakah para monster bisa dikalahkan dengan mudah dan para pahlawan bisa mudah menang berkat sosok Blaze, seorang pahlawan kelas S peringkat 1 yang akhirnya muncul di pertempuran. Yang pastinya itu akan membuat gempar para pahlawan yang melihat kemunculan Blaze, dan mungkin ada juga yang penasaran dengan siapa yang muncul itu. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang apa yang terjadi jika Blaze datang ke pertempuran. Oke, yang pertama, Mimin membahas dulu keadaan di pertempuran asosiasi monster dari mulai penyusupannya hingga bertarung di permukaan asosiasi monster. Karena dari kita mengetahui keadaan yang ada di asosiasi monster, membuat kita akan terkagum-kagum dengan sosok Blaze yang sangat misterius, apalagi bisa datang di saat para pahlawan sangat sekarat, bahkan mencapai kematian. Ya, abaikan dulu si botak Saitama, karena dia juga udah banyak membantu di asosiasi monster, dan dia juga punya alasan yang logis untuk tidak membantu saat para pahlawan bertarung di permukaan. Nah, sebenarnya dari Mimin ngelihat penyusupan para pahlawan menuju asosiasi monster, sebenarnya selalu aja para pahlawan yang kalah, walaupun 1 versus 1. Ya, walaupun para pahlawan kelas S yang menyusup dan mereka semua itu adalah pahlawan yang paling kuat dari kelas lain, tapi melawan monster level naga aja udah membuat mereka kesulitan, apalagi melawan monster level naga yang hampir mencapai level god. Pastinya seluruh pahlawan gak ada yang bisa ngalahinnya kecuali ada dua, yaitu mungkin adalah Blaze, dan yang keduanya kalian juga tahu lah siapa. Nah, cerita pertama dari mulai penyusupan ke asosiasi monster sebelum bertarung di permukaan, yang dimana para pahlawan kelas S di situ aja udah kalah mulu dan tidak bisa melawan para eksekutif asosiasi monster. Dari mulai Atomic Samurai yang kalah melawan Black Sperm, Amaimas yang ketakutan melawan Pahar Ugly, Zombie Man yang hampir mati karena seluruh tubuhnya bolong oleh Homeless Emperor, Darkseid yang terkena mental gara-gara Garou hingga berhenti jadi pahlawan, dan Tatsumaki yang kesulitan melawan pergabungan Psychos Orochi, bahkan dia sampai mengeluarkan banyak darah. Nah, setelah Tatsumaki mendengar kalau para Sandra sudah diselamatkan, dia pun langsung mengangkat markas asosiasi monster bersama para pahlawan lain yang kebetulan pas banget hampir dibunuh oleh eksekutif asosiasi monster para pahlawan ini. Oke, anggaplah ini adalah sesuatu yang harus dijalani oleh para pahlawan karena tidak semudah itu untuk melawan para monster yang tingkatannya naga. Tapi perjuangan mereka akan lebih sulit ketika udah bertarung di atas permukaan asosiasi monster. Karena yang Mimin lihat, pertarungan di atas asosiasi monster lebih banyak yang hampir mati, bahkan udah ada yang mati. Jadi sebenarnya dari penyusupan juga para pahlawan itu udah kesulitan untuk melawan para monster, apalagi mereka harus berjuang lagi di atas permukaan asosiasi monster yang dimana mereka habis bertarung mati-matian sebelumnya. Nah, singkat cerita, setelah Tatsumaki mengangkat markas asosiasi monster, dia pun bertarung melawan Psychos Orochi yang tingkatannya sudah mencapai level naga mendekati dewa. Bahkan Psychos pernah mengangkat daratan hingga setengah permukaan bumi berguncang. Jadi dari pertarungan itu aja, Tatsumaki udah benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan Psychos Orochi hingga dia pingsan di pertempuran. Tapi setelah para pahlawan mengalahkan pergabungan Psychos Orochi, malah muncul para eksekutif asosiasi monster yang mungkin kekuatan mereka semua jika digabungkan melebihi kekuatan Psychos yang udah bergabung. Apalagi kan ada Black Sperm yang seorang pilihan Saitama yang dia udah ngeluarin perubahan terkuatnya yaitu Golden Sperm, tapi si Black Spermnya ini masih ada aja 400 miliar yang masih ada di dalam dirinya. Nah, satu eksekutif asosiasi monster juga perlu dikalahkan oleh banyak pahlawan, apalagi kan ada eksekutif asosiasi lain. Terus ada juga yang lebih merepotkan dari eksekutif asosiasi monster, yaitu Garou yang bisa aja dia bisa berubah menjadi monster lebih kuat lagi hingga pahlawan seperti Blaze atau Saitama harus turun tangan untuk mengalahkan Garou. Bahkan pada saat para pahlawan ini bertarung melawan eksekutif asosiasi monster, ada seorang pahlawan lain juga yang mati, seperti Nichirin dan lain-lain. Jadi mereka semua sudah berjuang terlalu keras untuk mengalahkan asosiasi monster dari mulai penyusupannya hingga bertarung di atas permukaannya. Makanya para pahlawan ini emang benar-benar butuh bantuan dari Blaze, yang mungkin kekuatan Blaze bisa mengalahkan para eksekutif asosiasi monster dengan mudah. Oke, sekarang kan yang kita tahu saat ini Tatsumaki dan Genos udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Silver Fang yang kemungkinan besar kalah melawan Garou, dan di sini Garou juga belum sepenuhnya menjadi monster. Terus kedatangan King juga yang melawan eksekutif asosiasi monster cuma dijadikan pengalihan agar para pahlawan yang sekarat ini nggak bisa dibunuh oleh para eksekutif asosiasi monster. Apalagi kan yang Mimin lihat di chapter terbaru, King bakal berhadapan dengan eksekutif asosiasi monster dengan solo. Ya, walaupun terkesan keren karena bisa solo, tapi sebenarnya ini momen kocak
dan King juga nggak bakal bisa terus-terusan mengalihkan perhatian eksekutif asosiasi monster yang benar-benar udah siap mengeluarkan kekuatannya. Dan kemungkinan dia bakal lari dari pertempuran melawan eksekutif asosiasi monster jika sesuai dengan webcomic. Jadi perang ini membutuhkan sosok yang benar-benar bisa mengalahkan mereka semua. Nah, sekarang andaikan Blaze datang ke medan pertempuran yang dimana para pahlawan udah sekarat termasuk Tatsumaki. Dan ketika mereka semua pengen dibunuh, tiba-tiba aja muncul sebuah portal energi yang di dalamnya itu ternyata ada seseorang dengan gagah beraninya muncul ke pertempuran dengan kostum sosok pahlawan yang memakai jubah. Di situasi saat itu, mungkin para eksekutif asosiasi monster langsung teralihkan dengan sosok yang tiba-tiba muncul ini di medan pertempuran hingga mereka melupakan sesuatu yang tadi untuk membunuh para pahlawan yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan di pihak para pahlawan yang sekarat, pasti ada yang mengenalnya dan kaget jika itu adalah Blaze, yang ternyata adalah pahlawan panutan mereka. Dan pahlawan yang tidak mengenal dan tidak pernah melihat Blaze, kemungkinan dia bertanya-tanya itu siapa. Nah, Blaze yang sudah datang ke pertempuran kemungkinan besar akan melihat situasi yang sangat tidak mengenakan dengan kekalahan para pahlawan, hingga para pahlawan yang kalah ini tidak bisa lagi berdiri dan mungkin sudah ada yang pingsan. Blaze yang akhirnya mengetahui keadaan di pertempuran pastinya langsung ikut bergabung di pertempuran untuk membantai para eksekutif asosiasi monster yang benar-benar sulit dikalahkan oleh para pahlawan saat ini. Nah, jika ada para ugly atau Gams ngelihat Blaze, pastinya ngeremehin banget karena Blaze ini cuma manusia juga menurutnya. Tapi ketika Blaze berjalan untuk mendekatinya, tiba-tiba ada suatu hal yang membuat para eksekutif asosiasi monster terkejut. Karena tiba-tiba aja monster jelek dan biadab dan Gams langsung dikalahkan dengan keadaan tubuh yang hancur oleh Blaze. Jelas pahlawan yang gak tahu siapa Blaze langsung kaget dan merasa kagum dengan kedatangan sosok misterius ini. Dan Black Sperm yang lihat itu juga kemungkinan langsung ngerasain kalau Blaze ini sangat kuat karena dia bisa merasakan kekuatan seseorang seperti dia merasakan kekuatan Saitama. Dan Tatsumaki yang sekarat langsung disamperin Blaze sambil berkata jika semua sudah baik-baik saja kepada Tatsumaki. Dan dengan kedatangan Blaze, kemungkinan besar pertempuran di asosiasi monster bisa dimenangkan dengan mudah hingga akhirnya terungkap kekuatan Blaze sebenarnya apa. Dan jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan pertarungan Saitama versus Garou tidak akan terjadi dengan Blaze yang kemungkinan bisa mengalahkan Garou. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang apa yang terjadi jika Blaze datang ke pertempuran asosiasi monster. Ya sebenarnya itu juga ada hayalan Mimin dengan memikirkan apa yang terjadi kalau Blaze ikut bertempur. Emang bakal epic sih kalau Blaze bakal datang. Mimin mikirnya bisa lebih keren lagi yang ada di pikiran kalau Blaze datang. Tapi susah aja gitu cara ngejelasinnya. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.